Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa qul rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala musannif Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala anhu, nafa'ana bihi wa bisair masyayikh bi ulumihim wa amadana madadihim wa a'tafadu alaina min barakatihim wa surarin fid dharain amin. Ila anqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sakratul mauti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sakaratul maut. Sakaroh masih satu kata dengan sukaro, ya, mabuk. Nanti maksudnya keadaan yang sangat berat menjelang kematian, sehingga biasanya orang sampai tidak sadar, hanya disebut sakratul maut. Wa dzalika, dan itu hukmullahi fi ibadihi, adalah hukum Allah fi ibadihi, di dalam hamba-hambanya Allah, kullihim, semuanya. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Innaka, bahwa sungguhnya engkau Muhammad, mayyitun, ialah akan mati, wa innahum, dan sungguhnya mereka semua orang-orang kafir itu, mayyituna, ialah juga akan mati, sama-sama akan mati. Faqad dakhala, maka sungguh telah masuk, fajr yaumil isnaini, pagi hari Senin, tsani asyar Rabiul Awwali, pada hari ke-12 dari bulan Rabiul Awal, atau yang kita kenal bulan Maulid, minal amil hadi asyara, dari tahun ke-11 lil hijrati, dari hijrah. Wa bainaman nasu, dan ketika orang-orang fil masjid, sedang berada di dalam masjid, yusalluna, salat mereka nas, khalfa Abi Bakrin radhiyallahu anhu, di belakang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika bisatril madrubi ala hujrati Aisyata qad kushifa. Ketika bisatri, satir penutup, al madrubi, yang dibentangkan, yang ditutupkan, ala hujrati Aisyata, ke kamar Aisyah, qad kushifa, telah dibuka. Kamar, ya, yang sekaligus rumah, ya, karena disitulah Nabi tinggal bersama istrinya, istri beliau. Yang istri-istri yang lain juga dibuatkan rumah di sekitar Masjid Nabawi. Yang kemudian yang kamar Aisyah ini menjadi makam kuburan Nabi Muhammad, karena beliau dimakamkan sebagaimana aturan untuk para nabi di tempat wafatnya. Tidak perlu dicarikan lokasi yang lain, di mana wafat, di situ dikebumikan. Wa baraza, dan keluar pada suatu hari Senin, bertepatan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, ketika sedang sholat subuh, umat Islam bersama Sayyidina Abu Bakar, seperti yang telah diceritakan sebelumnya, karena Rasulullah menunjuk, memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan beliau selama beliau sakit. Tiba-tiba kelambu atau satir yang ada di rumahnya atau di kamarnya Aisyah itu, yang ditempati Rasulullah sakit menjelang wafat itu, terbuka. Wa baraza, dan nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miwaraihi, di belakang satru, di belakang satir.
Fanadhara kemudian melihat siapa Rasulullah ilaihim kepada mereka nas, wahum dan padahal ada pun mereka nas fi sufufis sholati berada di saf-saf salat. Jadi kira-kira dari pintu yang ke arah timur ya. Karena kiblat itu kiblatnya Masjid Nabawi itu menghadap ke arah selatan. Ke arah selatan. Dan hujrah ini berada di arah barat. Jadi kalau muncul dari hujrahnya Aisyah ini kemudian bisa melihat kepada orang sholat, berarti keluarnya dari arah timur. Kalau sekarang hujrahnya ini yang sekarang menjadi tempat wafatnya Nabi, di makam Nabi itu berada di dalam lokasi masjid. Fanadhara summa tabassama, kemudian tersenyum siapa Nabi, yadhaku, tersenyum lebar ya. Yadhaku tertawa, tersenyum lebar, bahagia karena beliau melihat hasil menyaksikan hasil kerja keras beliau selama ini, jihad beliau. Orang Islam rajin sholat, rajin berjemaah, dan itu disaksikan langsung oleh beliau. Dan ini bukan mendidik dari kecil ya, ini dakwah Nabi kepada orang-orang tua ya, jadi jauh lebih berat dan bisa berubah hanya dalam 23 tahun dari orang jahiliyah yang suka berperang, fanatik kepada sukunya atau keluarganya, bisa begitu bersaudara, sholat sangat penuh pengabdian kepada Tuhannya hanya dalam 23 tahun. Fanakaso, kemudian mundur Abu Bakrin, siapa saja Abu Bakar, ala akibihi, mundur, berjalan mundur ya, ala akibihi ke belakangnya, liyasilas sofah, agar sampai siapa Abu Bakar as-sofah ke sof. Karena Abu Bakar tak melihat Rasulullah itu menyangka ya, karena tabirnya, satirnya terbuka, Abu Bakar menyangka Rasulullah akan keluar seperti peristiwa beberapa hari sebelumnya, maka Abu Bakar mundur. Naqasa ala akibahi ini berarti jalannya juga mundur ya, bukan berbalik. Kalau berbalik ya batal sholatnya, jalannya mundur dan masuk ke shaf untuk memberi kesempatan Rasulullah menggantikan dirinya menjadi imam. Faqadna, maka sungguh telah menyangka Abu Bakar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu, menghendaki siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayakhruja, untuk keluar ila sholati, menuju salat seperti yang sebelumnya. Wa hammal muslimuna, dan ingin ya, al muslimun, siapa orang Islam yang hadir waktu itu di Masjid Nabawi, ayyuftanu fi sholatihim, senang atau hampir ya, orang Islam ayyuftanu, tergoda fi sholatihim, dalam sholatnya, farhan, karena sangat senang, bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka menyangka berarti Rasulullah sudah sehat ya. Tidak ada yang membayangkan Rasulullah akan wafat dalam sakitnya ini, sakit yang terakhir ini ya. Jadi ketika semuanya masih berharap Rasulullah akan segera sembuh. Fa asyara ilaihim, maka ketika Rasulullah keluar maka semuanya gembira, hampir saja mereka batal dari sholatnya ya. Andaikan tidak karena ajaran Rasulullah bahwa sholat itu menghadap kepada Allah, mereka sudah batal ya. Baru mungkin kalau di orang biasa ya, di kita itu sudah berhenti sholat dan teriak-teriak karena gembira. Ini hampir saja membatalkan sholatnya mereka karena melihat Rasulullah keluar, tapi tidak sampai batal. Fa asyara, kemudian memberikan isyarat siapa Rasul, ilahim, kepada mereka, biyadihi, dengan tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, an atimmu sholatakum, an atimu,
agar menyempurnakan kalian salatakum kepada salat kalian. Memberikan isyarat. Rasulullah tidak sampai keluar, ya, hanya menampakkan diri di pintu, atau di riwayat lain disebutkan di jendela, memperlihatkan diri. Summa dakhala, kemudian masuk siapa Rasul al-hujratah, ke kamar itu, kamarnya Sayyidah Aisyah, wa arkha as-sitra, itu as-satra, wa arkha, dan menurunkan siapa Rasul as-sitra kepada satirnya, hanya menengok saja. Wan sarafan nasu, dan bubar an-nasu, apa orang-orang, min salatihim, dari salat mereka. Wahum, padahal ada pun mereka nas, yahsabuna, menyangka mereka, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad nasyata min maradihi, sungguh telah sembuh, ya, telah mendingan, telah pulih, min maradihi, dari sakitnya Rasul. Walakin, akan tetapi, tabayyana, menjadi jelas kemudian, annaha, sungguhnya annaha, sungguhnya kisah, dhamir sya'an yang muannas, ya. Kanat ada apa kisah itu, nadratu wada'in minhu, adalah pandangan perpisahan, minhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya. Jadi setelah sebelumnya, menurut riwayat yang lain, ya, bahwa ketika Nabi sakit keras itu, para sahabat tidak berani jauh-jauh dari Madinah, ya, meskipun mereka sangat mengharapkan Rasulullah segera pasti sembuh, tapi khawatir, ya, karena Rasulullah tidak pernah sakit selama ini, sebegitu lama, ya, seperti sekarang ini. Jadi tidak keluar, meskipun punya urusan di luar kota Madinah, mereka menundanya, menunggu bagaimana perkembangan Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah menampakkan diri pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal itu, maka sahabat menjadi lega, para sahabat itu, sehingga berarti Rasulullah sudah pulih, ya, sudah mendingan, agak sembuh dari sakitnya. Nah, sehingga kemudian masing-masing melanjutkan kehidupannya seperti semula, seperti keadaannya sudah normal. Bahkan sahabat terdekatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu juga keluar kota Madinah, ke rumahnya yang ada di luar kota, untuk ada urusan di sana, karena menyangka Rasulullah sudah pulih. Tapi ternyata itu adalah Rasulullah keluar itu adalah pertemuan terakhir mereka, bisa melihat Rasulullah dalam keadaan masih hidup, ya. Sahabat-sahabat yang umumnya ada beberapa sahabat yang mendapat kesempatan untuk mendampingi beliau, ya, termasuk Sayyidina Ali, menantunya, dan beberapa sahabat terdekat. Faqad ada, maka sungguh telah kembali alaihi salatu wassalam, telah kembali siapa Rasulullah alaihi salatu wassalam, fattaja'a, kemudian beliau berbaring, ila hijri Aisyah, ke pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tiduran sambil kepalanya dibaringkan di pangkuan Aisyah. Wa asnadat, dan menyandarkan siapa Aisyah radhiyallahu anha, ra'sahu, kepada kepala Nabi, ila sadriha, ke dadanya Aisyah, dipeluk, ya. Kenapa lagi seperti yang diceritakan sebelumnya, bahwa istri-istri Nabi yang lain menyepakati agar Rasulullah dirawat oleh Aisyah saja. Jadi saat itu tidak perlu Rasulullah berkeliling ke istri-istrinya yang lain. Jadi cukup Aisyah, karena beliau istri yang lain tahu kalau Aisyah lah istri yang terdekat, ya, yang paling disayangi oleh Rasul, dan yang paling muda, masih sangat muda waktu itu. Waja'ala, dan mulailah tataghasyahu, menyelimutihu, kepada Nabi, sakratul mauti, sakaratul maut, mulai sangat berat sakitnya, sehingga setengah sadar setengah tidak sadar, ya. Qalat, berkata siapa Aisyah,
Wa kana baina yadayhi, dan ada baina yadayhi di depannya Nabi rakwatun apa teko air ya. Fiha, di dalam rakwah ma'un, ada air. Faja'ala, kemudian menjadikan faja'ala, maka mulailah siapa Nabi yudkhilu yadaihi, memasukkan siapa Nabi yadaihi kepada kedua tangannya fil ma'i, dalam air yang ada di rakwah itu. Fayamsahu biha, kemudian mengusap siapa Nabi biha dengan yadaihi wajhahu, ke wajah beliau. Wa yaqulu, dan bersabda siapa Nabi, la ilaha illallah inna lil mauti sakaratun. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Inna lil mauti, sungguhnya bagi kematian, sakaratun, adapun sakaratul maut bukan hanya satu ya, ada beberapa tahapan sakaratul maut. Di satu riwayat disebutkan satu sakarah maut itu saja lebih berat, lebih sakit daripada ditebas dengan pedang ya. Satu sakaratul maut ini beberapa tingkatan sakaratul maut ya, sangat dianjurkan berdoa supaya diringankan sakaratul maut. Kita semua pasti mengalaminya ya. Tidak ada orang yang tidak mengalami mati, dan mesti mengalami sakaratul maut itu sebelumnya. Tapi Rasulullah memang lebih berat. Kematian ini bagian dari bala. Coba, dan bala yang terberat itu sesuai levelnya, sesuai tingkatannya, ketinggian derajatnya di sisi Allah. Ini Nabi sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya, tentu paling berat balanya. Apalagi Rasulullah sudah memohon, berdoa agar sakaratul mautnya untuk umatnya dimudahkan, diringankan, dan biar beliau saja yang berat sakaratul mautnya ya. Saking sayangnya beliau kasihnya beliau kepada kita umatnya. Wa kanat, dan ada Fatimah radhiyallahu anha, siapa Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putrinya, idza ra'at, jika melihat minhu dari Nabi, dzalika, kepada itu sakaratul maut itu, keadaan yang berat di sekitar sakaratul maut itu, qalat, berkata siapa Sayyidah Fatimah Az-Zahra, wa akrib abahu, alangkah beratnya, alangkah sedihnya wahai ayahku, kata Sayyidah Fatimah. Ini sigot ta'ajub ya. Alangkah beratnya, alangkah menderitanya wahai ayahku. Fayaqulu, kemudian bersabda siapa Nabi laha, kepada Fatimah alaihi salatu wassalam, fayaqulu, kemudian berkata siapa Nabi laha, kepada Fatimah alaihi salatu wassalam, alaihi, semoga atas Nabi as-salatu salawat wassalamu dan keselamatan. Laisa ala abika karbon, laisa, tidak ada ala abika atas ayahmu karbon kesedihan, ba'da hadzal yaumi, setelah hari ini. Rasulullah sudah tahu ya, beliau akan wafat hari itu ya, jadi jangan terlalu sedih Fatimah, karena ini sudah terakhir, katakanlah begitu. Setelah ini tidak ada kesedihan lagi ya. Tentu saja nanti di akhirat sudah pasti Rasul yang maksum, yang begitu mulia, yang tidak mungkin menghadapi kesulitan apapun di dunia, karena beliau meskipun Nabi dan Rasul tapi manusia biasa ya, dan dunia itu tempatnya memang bukan tempatnya kebahagiaan ya, tapi tempatnya cobaan dan semacamnya, tempat berjuang, tempat cobaan, tempat mengumpulkan bekal. Maka beliau juga mengalami kesulitan, kesedihan, sakit sebagaimana manusia yang lain. Tapi di akhirat dan setelah ini ya pasti hanya akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata siapa Aisyah radhiyallahu anha, innallaha, sungguhnya Allah, jamaah, mengumpulkan baina riki warikihi, di antara ludahku, warikihi, dan ludahnya Nabi, inda mautihi, ketika
wafatnya beliau. Salah satu kebanggaan Aisyah. Ketika beliau menjelang mati, ludahnya bercampur dengan ludah Nabi. Para istri Nabi seperti itu ya, jika memiliki kisah khusus dengan Rasulullah itu dibangga-banggakan, diceritakan. Seperti Sayyidah Zainab, ya, yang dinikahi tanpa wali oleh Rasul, langsung walinya oleh Allah. Zawajnakaha, siapa yang bekas istri Zaid itu, anak angkat Nabi, kan langsung dari ayat perintah nikahnya. Tidak perlu akad, tidak perlu wali, khusus untuk Rasul saja bisa berlaku. Itu dibanggakan oleh istrinya yang ini, hanya aku yang dinikahkan langsung oleh Allah. Seperti itu. Sama juga dengan ini, Sayyidah Aisyah membangga-banggakan karena beliau yang ketika terakhir kali merawat Rasul itu beliau, dan kemudian ludahnya berkumpul, bercampur dengan ludahnya Nabi, yaitu ketika melunakkan kayu siwak yang hendak dipakai Nabi. Melunakkan kan dengan digigit ya, dimasukkan ke mulut. Dakhala, ini ceritanya, dakhala memasuk alayya kepadaku, masuk ke rumahku atau ke kamarku, kata Aisyah. Abdurrahman, siapa Abdurrahman? Abdurrahman ini saudaranya Aisyah yang mengantarkan beliau ke umroh ke Tan'im ketika sedang haji wada itu. Aisyah ini haid sehingga tertinggal dari rombongan. Nah, sebelum pulang ke Madinah, Aisyah sudah suci, lalu oleh Rasulullah diperintahkan untuk berumrah sendiri dengan diantarkan oleh saudaranya, itu Sayyidina Abdurrahman. Karena umrah itu kalau bagi orang yang berada di dalam tanah haram, maka mikotnya cukup pergi ke batas tanah haram, batas yang mana saja. Aisyah pergi ke batas terdekat yang bernama Tan'im, lalu sekarang di situ menjadi mikot umroh untuk orang yang tinggal di Mekah. Dan dibangun masjid yang bernama Masjid Aisyah, yang sangat indah ya, arsitekturnya, cuma sekarang sudah kurang terawat. Wa biyadihi, dan Abdurrahman dimakamkan di Baqi, ada dan sampai sekarang ya, dan mencolok meskipun oleh Wahabi itu tidak boleh ada tambahan kubah, tambahan tulisan macam-macam, tapi tetap mencolok karena ini satu-satunya kubur yang sangat dalam. Karena di Baqi itu kan bertingkat, maksudnya kalau sudah kubur lama itu kemudian ditutupi di pasir, dikuburkan lagi di atasnya. Sudah lama tutup pasir terus naik ke atas, makin lama makin tinggi. Kecuali kuburan para sahabat atau apalagi kuburan Sayyidah Khadijah, istrinya Nabi, tidak ada yang berani dipagar. Termasuk kuburannya Sayyidina Abdurrahman ini agak keluar di dekat pintu, tapi sangat dalam. Kuburan sekitarnya sudah tinggi sekali, kuburan Sayyidina Abdurrahman masih sangat dalam, rendah, karena tidak ada yang berani menutupi dan dikuburkan orang di atasnya ya, tidak berani. Jadi biarkan dalam, yang lain terus ditambah lagi, ditumpuki jenazah baru. Jadi kalau sudah lama ditumpuki lagi terus tambah tinggi. Ma'la itu, penguburan Ma'la yang dekat Masjidil Haram, sama dengan Baqi di Madinah. Wa biyadihi, dan di tangan Abdurrahman itu as-siwaku, adapun siwak. Wa ana, dan adapun aku, kata Aisyah, masnadatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah tempat sandaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersandar ke Aisyah. Faraaituhu, maka melihat siapa aku kepada Nabi, yang zuru, melihat siapa Nabi, ilahi kepada Abdurrahman. Wa araftu, dan melihat siapa aku, annahu, sesungguhnya Nabi, yuhibbus siwaka, ialah menyukai siapa Nabi, asiwaka, kepada siwak. Rasulullah melihat Rasulullah sudah kesulitan berkata-kata ya, karena sudah berkali-kali tahapan sakaratul maut. Fakultu, maka bertanya siapa aku, akhudhuhu,
akhudhuhu laka, akhudhuhu laka ya, atau akhudhuhu laka yang diringankan, ada hamzah istifhamnya. Apakah aku akan mengambilkannya untukmu Rasulullah, kata Aisyah. Fa asyara, kemudian memberikan isyarat siapa Rasul, bi ra'sihi, kepada kepalanya Rasul, an-na'am, bahwa iya, annahu na'am, bahwa iya, mengangguk ya. Fatanawaltuhu, kemudian aku mengambil siapa aku kepada siwak. Fashtadda alaihi, mengambil dan diberikan kepada Nabi, tapi fashtadda menjadi keras, maka keras alaihi, apa siwak alaihi, kepada Nabi ya, karena sudah ini menjelang wafatnya saja beliau masih ketika ada orang pakai siwak, beliau ingin juga berpakai siwak. Nah, itu yang dianjurkan ya, dari tentunya dari sunnah Nabi ini. Kalau merasa akan meninggal tapi masih sehat ya, masih bisa bergerak ya, kalau sakit ya bagaimana mungkin kalau merasa akan meninggal itu apa, membersihkan diri, gosok gigi ya, karena akan menghadap Allah juga, dan agar tidak mempersulit nanti keluarga yang akan memandikannya. Gosok gigi, potong kuku, potong rambut, maunya ya seperti mau persiapan acara ya, mau menikah. Ini lebih mulia dan akan menghadap kepada Allah. Kalau sadar di kitab-kitab seperti itu, mandi yang bersih, kemudian potong kuku, bersiwak dan seterusnya ya, tentunya amal-amal baik juga. Kalau merasa ya, tentunya banyak wali-wali, orang-orang soleh yang oleh Allah diberikan isyarat, diberikan ilham bahwa wafatnya sudah dekat, jadi dia bersiap-siap. Fakultu, maka kemudian berkata siapa aku, setelah Aisyah melihat Rasulullah memakai siwak itu kok tidak enak sepertinya. Lalu Aisyah bertanya lagi, alayya ulayyinuhu laka, aku lunakkan untukmu, kata Aisyah. Fa asyara bi ra'sihi na'am, maka kemudian menunjukkan isyarat siapa Nabi bi ra'sihi, dengan kepalanya, an-na'am, bahwa ya, mengangguk. Falayyantuhu, maka aku menganggukkan, maka aku melunakkan siapa aku kepada siwak. Melunakkan siwak itu dengan cara digigit ke mulut ya, dihilangkan kulitnya itu, sehingga tinggal akarnya, akar yang ada di dalam kulit yang ada di dalamnya, sehingga menjadi enak. Fa amarrohu, kemudian menjalankan siapa nabihu kepada siwak, menjalankan di mulutnya ya, menggosokkan. Wa baina yadayhi, dan di depannya Nabi, raqwatun, tiku tadi. Faja'ala, kemudian mulailah siapa Nabi, yadkhulu, memasukkan siapa Nabi, yudkhilu, masukkan siapa Nabi, yadayhi, kepada kedua tangan Nabi, fil ma'i, dalam air. Fayamsahu, kemudian mengusap siapa Nabi, wajhahu, ke wajahnya. Wa yaqulu, dan bersabda siapa Nabi, la ilaha illallah, innalil mauti sakaratun, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, innal mauti, sungguhnya bagi kematian itu, sakaratun, beberapa sakaratul maut. Dan kadang tidak, yang mendampingi tidak tahu ya bahwa sakit. Kan ada orang yang tahu-tahu sedang ke kamar mandi jatuh meninggal, seolah-olah gampang, atau sedang sholat, atau ada yang sedang mengajar, ada yang khutbah Jumat, seolah-olah tidak ada. Apakah tidak sakaratul maut? Ya ada ya, yang merasakan yang orang itu saja. Ya, ada yang sangat sakit sampai teriak-teriak ya. Ini bukan hanya orang yang ahli maksiat ya, karena sakaratul maut ini bagian dari balak mengenai semua orang ya. Mungkin kalau ke ahli maksiat, ke ahli orang-orang fasik itu menjadi iqab ya, iqab mustajal, siksaan yang dipercepat di dunia. Tapi bagi orang-orang soleh itu menjadi balak, cobaan, dan pas ada pahalanya.
Summa nasaba, kemudian mengangkat siapa Nabi yadahu ke tangannya, faja'ala yaqulu, kemudian mulailah siapa Nabi yaqulu bersabda fir rafiqil a'la, ke tempat yang tinggi, tempat pertemanan yang tinggi, atau menemani, mendampingi zat yang tertinggi. Rafiq itu teman, ya ala maksudnya ya Allah, ya zat yang paling tinggi. Karena tadi sebelumnya diceritakan bahwa Rasulullah itu diberi tawaran apakah akan di dunia saja selamanya, maksudnya selamanya ya sampai apakah ingin mendampingi, tetap terus mendampingi umatnya di dunia, nah karena nanti akan diberi kebahagiaan di dunia, atau menghadap pada Allah yang diistilahkan oleh Nabi sebagai Rafiqul A'la. Rasulullah ya jelas memilih Rafiqul A'la, ya, yang akan dipanggil menghadap kepada kekasihnya, kepada Tuhan dan sekaligus kekasihnya. Hatta kubidah, sampai kemudian diambil, ya, diambil ruhnya siapa Nabi. Wa malat yadahu, dan miring, condong yadahu apa tangannya Nabi, miring kemudian jatuh. Sebelumnya diangkat Rafiqil A'la dan kemudian jatuh. Jadi Nabi saja sangat berat, ya. Jadi kemudian kalau melihat orang yang sakaratul mautnya lama, teriak-teriak sampai banting-banting, kemudian divonis matinya buruk, ya, belum tentu, ya. Memang bisa jadi buruk, bisa baik. Rasulullah orang yang sudah pasti paling baik, makhluk paling baik secara mutlak, itu sangat berat wafatnya. Tapi banyak ulama juga orang soleh yang begitu mudah tidak berat, tahu-tahu wafat ketika sedang ngajar. Kelihatannya mudah bagi orang, tapi ya pasti ada tahapan sakratul mautnya ini yang mungkin tidak dinampakkan oleh Allah kepada orang lain. Wa antasyara khabar wafatihi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Ahli samawati uladrik wa 'allimna wa adibna ya rabbi bi husnir riayati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la